Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Bulan Oktober ya saudara, saya lupa ya bulan Oktober sebentar. Yudi Mulyana telepon saya saudara ya. Jadi wah, dia berjumpa dengan Yesus dan dia minta dibaptis saudara. Nah belakangan saya baru tahu ya, dia cerita saudara, dia takut sekali karena dia mau mati. Makanya dia dalam ketakutannya itu dia berdoa kepada siapa saja. Dan dia berdoa ini kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus benar-benar jumpai dia. Karena dia tahu dia mau mati, dia sudah sakit saudara waktu itu ya. Dia sudah sakit. Mau kembali kepada Tuhan Yesus sebelum hari matinya. Dan itu tadi ya saudara ya, akhirnya dia dibaptis. Ada ceritanya saudara ya. Nah, saya carikan dulu ya, ini ya. Saya lupa siapa rekamannya. Tapi saya punya ya. Ada di rekamannya ini. Ini rekaman Ali Makrus baptisan saudara ya. Top, lihat gambar mukanya. Jelas ya? Oh, Ali Makrus ya saudara ya, bukan bohongan ya. Ulangi ya. Ya, Ali Makrus ya saudara ya. Sekarang saya lagi cari rekamannya Yudi ya. Jadi Pak, saya menangis dan langsung saya berbahasa yang baru. Oh, haleluya. Dan bahasa rohnya itu tidak seperti orang Pentakosta. Sandala butut, sandala butut, sandala butut. Iya, sandal butut, sandal lawas. Saya tahu itu bahasa, iya, saya tahu itu bahasa asing yang bisa difahami, ada grammarnya, tapi saya nggak tahu artinya apa. Tapi hadirat Tuhan begitu sangat kuat sampai saya menangis. Kurang lebih tidak bisa ditahan saya ngomong itu dalam bahasa yang baru sekitar 2 menitan sampai 3 menit. Terus mengalir. Nah, situlah iman saya digoyah, lalu saya telepon cabangnya pendeta Pastor Mantova, dia pada di Cirebon. Saya minta ruangan untuk berdoa. Dan dia kaget, karena gereja sulit mendapat izin, nah, ketemu saya sulit, akhirnya sediakan ruangan tertutup dan berdoa sama dia. Apa yang terjadi ketika kita Saya tunjukkan saudara. Ini kan tuduhannya si Edi Prayitno kepada saya, bahwa saya memurtadkan Ali Makrus dan Yudi Mulyana dengan uang, saudara ya. Si Edi Prayitno ini, pertama kali saya terkenal gara-gara kasus ini, saudara ya, terkenal di YouTube. Tadinya saya terkenal di Facebook. Ya, apakah benar saya memurtadkan Ali Makrus dengan Yudi Mulyana dengan uang? Tidak sama sekali, saudara. Ya. Saya itu datang untuk menyelesaikan disertasi saya, saudara. Ya, sama si Edi Prayitno, saya temuin Menahem Ali, Edi Prayitno, siapa saja waktu itu ya, dan beberapa orang. Junedi Salat, semua. Ya, saya temuin mereka. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Saya ketemu sama Ali Makrus. Ya, saya interview, kenapa Ali Makrus dari dulu pendeta, katanya, terus pindah jadi ustadz. Saya interview, saudara, si Ali Makrus juga. Di tengah-tengah jalan itu Ali Makrus nangis, saudara. Menetekkan air mata. Saya kaget. Karena kan saya tidak tanya. Ali Makrus juga nggak bilang apa-apa. Dia cuma lagi cita-cita begitu. Terus saya bilang, Tuhan Yesus mengasihi Ali Makrus. Saya bilang begitu. Ali Makrus menangis, saudara. Ya. Oh, saya kan bikin rekaman, saudara ya. Saya kan bikin rekaman buat ini, buat ini bahan ininya saya, saudara. Bahan kuliah saya. Maka akhirnya kita ceritanya lain, tapi dia minta tidak direkam waktu itu. Ya. Dan kita off record, dia cerita semuanya, saudara. Ada istrinya, saudara ya. Terus ya dia cerita, dia curhat semuanya. Pak, saya baptis ulang mau Pak Paul. Ya. Ya Ali Makrus itu ini, saudara. Yang di sebelah saya persis ya.
Itu ketemunya bareng Edi Prayitno ya, saudara ya. Saya, Edi Prayitno, Ali Makrus, yang dua ini saya lupa namanya, saudara ya. Sugi apa siapa namanya, saya lupa ya, saudara ya. Sugi ya. Sugi sama satunya siapa ya, saya lupa ya, pokoknya Hans, nah, Hans ya. Satunya Sugi, satunya Hans. Ya, atau siapa Hans ya, bener ya. Ya, sorry kalau lupa ya. Saya tuh susah nginget nama orang soalnya, saudara ya. Ini sama Edi Prayitno ketemu ya, sama Menahem Ali saya ketemu saudara. Ini nanti ya, dengan Menahem Ali saya ketemu saudara. Saya 2 kali ketemu Menahem Ali, saya tantang dia debat saudara ya. Nah, dan saya kasih buku saya Khilafat Terakhir saudara ya. Dia tidak bisa bantah buku saya saudara. Sampai hari ini dia tidak bisa membantah apa yang saya tulis di buku saya. Ya, buku saya itu Khilafat Terakhir adalah disertasi saya saudara. Adalah master teologi saya ya, tesis saya. Nah, kemudian pulang dari itu saya mau interview Yudi Mulyana ya. Dan saya interview Yudi Mulyana saudara ya. Saya waktu ngomong-ngomong gitu saya bilang, wah Yudi Mulyana marah-marah. Oh, ngamuk-ngamuk, lihat tangannya aja masih begitu saudara. Saya dia pertama bikin satu gini, oh tak genapin jadi 2 saudara, tak genapin ya, biar 3 saudara ya. Nah, terus saya ngomong sama Yudi Mulyana, Pak Yudi, apapun keputusan Pak Yudi, Tuhan Yesus mengasihi Pak Yudi. Udahlah, Pak Paul, jangan mengkritikkan saya. Dia tolak begitu, saudara. Ya, kemudian saya punya rekamannya Yudi Mulyana, saudara ya. Rekamannya ya. Oh, sebentar, nanti rekamannya dulu nanti ya. Lihat, artinya Ali Makrus kita interview, saudara ya. Saya dengan tim ya, saya dengan tim. Saya interview, saudara ya, si Ali Makrus. Terus, tentu saja, baptis dong. Saya baptis, saudara ya. Si Ali Makrus, saya baptis, saudara. Saya baptis ulang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya baptis ulang, saudara, si Ali Makrus. Nah, kemudian, habis saya berangkat ke saya berangkat ke Eropa, kira-kira nggak nyampe setahun ya, 10 bulan apa ya. Bulan Oktober ya, saudara. Saya lupa ya, bulan Oktober, sebentar. Yudi Mulyana telepon saya, saudara ya. Jadi, wah, dia berjumpa dengan Yesus. Dan dia minta dibaptis, saudara. Nah, belakangan saya baru tahu. Ya, dia cerita, saudara. Dia takut sekali karena dia mau mati. Makanya dia, dalam ketakutannya itu, dia berdoa kepada siapa saja. Dan dia berdoa ini kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus benar-benar jumpai dia. Karena dia tahu dia mau mati. Dia sudah sakit, saudara, waktu itu ya. Dia sudah sakit. Mau kembali kepada Tuhan Yesus sebelum hari matinya. Itu tadi ya, saudara ya. Akhirnya dia dibaptis. Ada ceritanya, saudara ya. Nah, saya carikan dulu ya. Ini ya, saya lupa siapa rekamannya. Tapi saya punya ya. Ada di rekamannya ini. Recent. Mana nih rekamannya nih? Ini belum pernah saya keluarkan, saudara, rekaman ini, saudara ya. Ini yang rekamannya Ali Makrus baptis saja, saudara ya. Saya tunjukkan lengkap nih ya. Ini rekaman Ali Makrus baptisan, saudara ya. Stop, lihat gambar mukanya. Jelas ya? Oh, Ali Makrus ya, saudara ya, bukan bohongan ya. Ulangi ya.
Ya, Ali Magnus ya, saudara ya. Masih sterek badan saya, saudara. Masih ini ya. Nggak ada suaranya. Nama siapa Bang? Yang telah sekali diulang. Kami tabiskan Markus ini menjadi hamba-Mu kembali Tuhan, seperti Yohanes menabiskan Engkau Yesus. Dan kami tahirkan di dalam nama Tuhan. Ya. Nah, itu yang Ali Magnus ya, saudara ya. Sekarang saya lagi cari rekamannya Yudi ya. Mana nih? Mungkin di sini. Bentar ya, bukan. Yudi Mulyana. Yudi Mulyana. Oh, sudah kontak ketemu ya. Saya cari dulu ya, saudara ya, ini karena banyak banget. Oh, ini ketemu. Ya. Belum share screen. Saudara ya. 4,8 juta. Nah, tentang testimoni saya, why be to cut short gitu kan. Nah, setelah itu tiba-tiba muncul Pastor Philip Mantova. Tahu nama itu nggak? Tahu. Pastor Philip Mantova, Surabaya. Iya. Iya. Nah, ketika dia khotbahnya sederhana waktu itu tentang doa orang benar besar kuasanya. Tiba-tiba hadirat Tuhan turun, menjamah hati saya dan saya menangis tanpa mengerti. Tanpa mengerti, menangis. Sudah, saya jadi ingin tahu who is he gitu, siapa dia. Lalu saya ketemu di acara Praise and Worship. Hadirat Tuhan turun tanpa mengerti, saya tes air mata. Terus 2 hari kemudian, kalau nggak salah, lupa saya tanggalnya itu, sekitar berapa? Agustus lah ya Pak ya, Agustus awal itu. Sekitar Agustus awal, ya sekitar bulan Agustus lah Pak itu. Agustus. Nah, tiba-tiba muncul YouTube itu testimoninya ini artis lupa saya itu, yang dia bersaksi di Gereja Betel Indonesia Keluarga Allah Solo, yang suka main bintang film, suka main sama Primus tuh, siapa tuh namanya, lupa saya tuh. Sebentar. Aduh. Ya suka main sama Primus, tahu kan ya, bukan Jihan, satu lagi. Iya, yang baru yang masuk Kristen. Baru saja sama suaminya ya. Iya. Iya, Asmiranda. sama suaminya. Asmiranda juga bule kan. Nah, terus dia nyanyi. Ketika dia menyanyi itu lagunya, Bapak Engkau Sungguh Baik. Pada saat saya dengar lagu itu, posisi saya sedang di kantor Pak. Iya. Dan di ruangan saya sendirian. Orang sedang keluar semua dari ruangan saya. Tiba-tiba hadirat Tuhan turun, dan apa yang terjadi Pak? Saya menangis dan langsung saya berbahasa yang baru. Oh, haleluya. Dan bahasa rohnya itu tidak seperti orang Pentakosta. Sandala butut kan. Iya, sandal butut, sandal lawas. Saya tahu itu bahasa saya tahu itu bahasa asing yang bisa difahami, ada grammarnya, tapi saya nggak tahu artinya apa.
Tapi hadirat Tuhan begitu sangat kuat sampai saya manain. Kurang lebih tidak bisa ditahan saya ngomong itu dalam bahasa yang baru sekitar 2 menitan sampai 3 menit. Terus mengalir. Nah, situlah iman saya digoyah. Lalu saya telepon cabangnya pendeta Pastor Mantova. Dia pada ada Cirebon. Saya minta ruangan untuk berdoa. Dan dia kaget. Karena gereja sulit mendapat izin. Nah, ketemu saya sulit. Akhirnya sediakan ruangan tertutup dan berdoa sama dia. Apa yang terjadi ketika kita berdoa? Ternyata ada penampakan di ruang doa itu cuma berdua, ruang dirahasiakan. Ada penampakannya itu apa, makhluk hitam tinggi besar. Saya bilang saya tidak mau tahu. Langsung makhluk itu hilang dan tiba-tiba Yesus di sebelah saya berjubah putih. Saya bilang, ini Yesus gaya orang Amerika, kayak begini nih, bule. Coba kalau Yesusnya orang Jawa pakai belangkon gitu, sampai ngeledek saya. Tapi dia tersenyum dan bercahaya wajahnya. Tiba-tiba keluar dari perut saya 3 bayi, mukanya seperti setan. 3 bayi dari perut saya seperti setan. Keluar, dan seharusnya mengalami kelepasannya dikejar oleh kuasa Roh Kudus. Saya di sini baru bisa menyembah lagi. Sejak itu, saya bilang kepada pendeta Thomas yang di cabang Cirebon itu, telepon Pastor Philip Mantova, saya mau ketemu dia. Bingung dia, karena Pastor Philip Mantova itu super sibuk kan. Akhirnya di luar dugaan, saya bicara hari Selasa itu, ternyata hari Kamis sudah ada jawabannya. Iya, panjang kepanjangan ya. Jadi intinya apa, saudara? Intinya, apakah saya ngasih duit? Enggak, saudara ya. Kejadian Yudi Mulyana itu saya injili dia, ya. Pertama kali dia bertobat, yang ditelepon saya, saudara. Ya. Ditelepon saya, saudara. Nah, apakah dia bertobat karena saya kasih uang? Ya enggak, saudara. Dia lagi dengar khotbahnya Philip Mantova, lalu dia dengar pujiannya Asmiranda, lalu dia dengar ada pujian lagi penyembahan dari siapa lagi tadi kan. Tapi dia kemudian tahu yang saya ngomong, Pak Yudi harus berjumpa dengan Yesus. Kayak saya ketemu Tuhan Yesus. Dan Yudi kali ini ketemu dengan Tuhan Yesus beneran, saudara ya. Bayangin dia itu pejabat di Kementerian Agama loh, saudara ya. Nah, yang ditelepon pertama kali saya, saudara. Waktu dia bertobat itu ya. Nanggap ya, saudara ya. Terus mau ngomong apa, saudara? Apakah karena uang Yudi Mulyana bertobat? Ya enggak, saudara. Kenal Philip Mantova aja tadi enggak. Kenal siapa lagi? Enggak ada yang kenal. Cuman karena waktu dia di Surabaya, dia waktu itu terakhir tugasnya di kantor di Surabaya, maka dia ke gerejanya Philip Mantova minta dibaptis. Itu saja asalnya nggak mau, saudara. Asalnya nggak mau. Ya. Terus akhirnya dia masuk dalam komunitas kami. Baru kita muridkan di komunitas kami, kita mulai ini lagi. Ayo Pak Yudi ikut. Saya ajarin komunitas saya, saudara ya. Masuk dalam komunitas saya, si Yudi Mulyana ini, saudara. Apakah kita terus kasih duit sama Yudi Mulyana supaya Yudi Mulyana jadi Kristen lagi? Mau duit berapa? Dia itu pegawai Kementerian Agama loh, saudara. Mau kita kasih duit berapa? Mempertaruhkan nyawanya sampai mau dibunuh sama Ani Kristian. Sampai mau dibunuh sama Ani Kristian, sama si Moko Ginta. Ya, penggal kepalanya, kata Moko Ginta kan sebelum mati. Saya masih simpen videonya, penggal kepalanya, kata Moko Ginta. Serius, saudara ya. Tapi katanya dia yang mati, saudara, si Moko Gintanya. Yang mau menggal kepalanya Yudi. Ya kan? Apakah Ali Makrus itu saya kasih uang, saudara, supaya murtad? Enggak, saudara. Orang dia minta dia yang cerita sendiri, lalu saya bilang, kamu tak baptis mau enggak? Nah, kalau Yudi Mulyana kan saya nggak bisa dibaptis, nggak bisa pulang ke Indonesia, saudara. Makanya waktu itu dia ke Philip Mantova. Karena dia ada di Surabaya. Dan dia waktu itu sedang ngurusin perizinan gerejanya Philip Mantova. Makanya akhirnya dia dibaptisnya di sana. Itu pun asalnya Philip Mantova nggak mau, saudara. Takut lah ini pegawai Islam Kementerian Agama. Artinya main-main apa enggak? Jangan-jangan mau jebakan juga, ya kan?
Saudara tahu ya, dari asalnya, semua proses, saudara. Agustan bagaimana? Apakah kita ngasih uang terus buat murtadkan dia? Nggak ada urusannya. Orang mau bertobat mah bertobat aja, saudara. Ya, orang mau bertobat. Lalu kenapa uangnya nggak dikasihkan ke orang Kristen? Oh, kita banyak membantu orang Kristen, saudara ya. Banyak yang sudah kita bayarin BPJS-nya, rumah sakitnya, ada yang kita bayarin sekolahnya, ada yang kita bayarin hidupnya buat makan. Kita kumpulkan 10 miliar sudah di tempat ini, saudara ya. 10 miliar. Hanya Kristen saja nggak pernah ngumpulin segitu banyak, saudara. Padahal orang Islam ada berapa banyak, saudara, di Indonesia. Kenapa kita kumpulkan baru? Cuma 2 tahun kita kumpulin 10 miliar, saudara. Serius ya. Kita nggak main-main kalau kita ngumpulin, saudara. Apakah uangnya ada yang nyangkut ke rekening saya? Tidak 1 rupiah pun. Haram jadah. Ya. Anda ngerti ya? Philip Mantova dipakai Tuhan jangan diolok-olok. Oh enggak, saudara. Tuhan itu hanya pakai dia saja. Ya, sama seperti Tuhan pakai Bileam sama Balak ya. Kalau dia itu hamba Tuhan hedonisme tetap saja, saudara ya. Hamba Tuhan hedonisme ya, saya tetap tidak setuju. Nah, karena kebetulan si Yudi Mulyana ada di tempatnya Philip Mantova ya, ada lagi ngurusin berkasnya Philip Mantova, makanya dia langsung ngomong ya, bukan dipakai Tuhan ya. Pakai Tuhan mau pakai siapa saja bisa dipakai ya. Yang jelas apa, saudara, yang pasti saya tidak setuju dengan hamba Tuhan hedonisme ya, pakai pakai baju-baju, pakai barang mewah, mobil mewah, dialah antikristus tetap, saudara ya. Tuhan bisa pakai semua ya, Bileam pun dipakai ya. Bukan orang yang bersuruh kepadaku Tuhan, Tuhannya masuk kerajaan Allah, tapi yang melakukan kehendak Bapa ya, saudara. Saudara tahu? Jadi apakah Yudi Mulyana itu saya kasih uang? Enggak, saudara ya. Saya injili dia, iya. Ya. Saya injili dia, iya. Dan memang Yudi Mulyana banyak berinteraksi dan semua rekaman-rekaman itu ada. Center ya, saya buka semua rekamannya. Kenapa orang lain enggak punya, saudara? Ya karena memang saya muridkan dia, saudara. Ya, itu tugas saya. Dia datang kepada saya harus muridkan dia, saya harus didik dia pelan-pelan. Nah, baru itu kemudian dia dihantam, saudara ya, sama orang-orang Islam ini. Nah, saya mau larikan dia ke Jerman, tapi keburu ketahuan. Diblok semua paspornya, semua diblok, saudara. Bikin paspor baru, saya bilang. Bikinkan, saudara. Oh, kita danain buat bikin paspor baru, saudara ya. Nah, tapi keburu itu tadi ya, disergap ya di sekolahnya anaknya itu ya, di pesantren itu ya, sama si Hani Kristian, mau dibunuh sama Hani Kristian, dijaga, dihalang-halangi sama anak-anak pesantren itu ya, mau dibunuh sama Hani Kristian, saudara ya, si siapa itu, si Yudi Mulyana ini, wah dimasa, saudara, bawa preman si Hani Kristian ini, ya memang orangnya hidupnya gelap ya. Makanya nanti kalau Pak Santi Amar, Bu Linda dan Bu Lisa Lisoy ke rumahnya Agustan harus hati-hati. Ya harus hati-hati karena mereka mata gelap ya si Hani Kristian ini. Tapi amanah itu tetap harus disampaikan, mau diterima mau enggak. Ya, mau diterima mau enggak bukan urusan kita, ya. Ngeri ya, ngeri ya. Nah, nih. Ngeri ya, saudara ya. Nah, itu rekaman yang tidak pernah saya ungkapkan ya. Ini edisi terbaru ya, saudara ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya pokoknya kita berbuat baik, saudara ya. Ya. Apakah saya akan memurtadkan Agustan? Nggak ada urusannya, saudara. Kita mau berbuat baik, Pak, berbuat baik saja, nggak ada urusannya memurtadkan. Tiap malam kita kasih makan 1.000 sampai 1.500 orang di Indonesia. Apa kita tanyain agamanya? Nggak pernah, saudara. Ya, kita kalau tolong menolong, orang Kristen aja ditolong, kita sudah banyak, saudara. Kenapa anak Batak nggak ditolong? Lah, dia nggak merapat ke kita kok. Lalu kita mau bantu saja dipersulit kok sama si Rudi Yohanes kok. Ya, Saifuddin bagaimana? Ya Saifuddin aja nggak mau dibantu, suruh kesini aja nggak mau kok. Ya kan? Sama kalau Agustan nggak mau ya kita nggak kasihkan, saudara. Kok pamri ya, nggak, bukan pamri, ini organisasi, saudara, nggak bisa sembarangan kasih duit ke orang begitu. Terus duitnya langsung dilemparkan begitu.
Nggak bisa, ini organisasi, harus ada dokumentasi, harus memang ada kesediaan untuk dibantu, karena saya sebagai fundraiser, saya bertanggung jawab kepada orang-orang yang berdonasi itu. Benar nggak kamu mau dibantu? Jangan sampai nanti saya dituduh menggelapkan donasi. Ditanyain yang jelas, dan kita kasih tahu, ini kalau dana ini tidak diterima, maka akan menjadi hak miliknya Galarua. Kan begitu, itu jelas kita ngomong ya. Dan saya bukan pemilik Galarua, nama saya tidak ada di aktanya Galarua, saudara ya. Nah itu KC kenapa nggak ditolong? Karena KC sudah mengharamkan uangnya saya, anaknya KC. Jadi nanti jadi fitnah lagi, saya suruh klarifikasi dulu, nggak mau, ya kita nggak bisa tolong. Apolinaris Darmawan kita tolong 312 juta kemarin ya, yang sampai Desember tanggal 31, 2023, 312 juta. Makanya saya menghimbau Anda bergabung dengan Galarua, ada apa-apa kita tolong. Kalau Anda nggak bergabung dengan Galarua, terus Anda kecandak sama orang-orang kayak Rudi Yohanes, ya kita nggak bisa apa-apa, saudara ya. Ya kan, terus dihalang-halangi, kita mau masuk, dihalang-halangi dulu sama ya, kita ke KC. Ya itu kita juga ada salah ya, saya kasihkan ke Saifuddin, nggak taunya dalam 2 minggu disikat semua sama dia, kita langsung ditendang. Saya juga cukup kaget, makanya langsung saya stop ya, langsung saya stop donasi itu, saudara. Nggak taunya duitnya itu tadi. Otak dibaliknya adalah si Sarah Ayu, ya kan? Ya sekarang Saifuddin kena sama istrinya sendiri. Ya udah kita nggak bisa apa-apa, kebongkar semua. Joshua Tewu semua kan kebongkar semua akhirnya kan, siapa mereka. Nah makanya itulah sebabnya pemberian donasi kepada Agustan itu harus dengan dokumentasi yang jelas, supaya jangan mengundang fitnah kepada saya yang fundraiser dan kepada Galarua. Harus jelas, kita ini organisasi jelas, saudara ya. Sama ya, kenapa si Hani Christian itu ngasih uang 10 juta, berapa 9 juta ya, ke Agustan itu harus didokumentasi. Nah sama, supaya jelas nih loh, ada dokumentasinya. Tulus bukan, saudara ya. Si Hani Christian juga ngasih kan ada dokumentasinya kan, nilai uangnya. Sama kenapa si Julius HMC itu ada debitan itu ya, uang 11 juta ya, sudah masuk. Kenapa harus disiarkan? Apakah pamrih? Belum tentu pamrih, tapi memang itulah pertanggungjawaban. Itu bentuk pertanggungjawaban, saudara. Sama seperti Hani Christian, seperti Julius AMC, ini loh bentuk pertanggung. Jangan kayak si Rudi Yohanes, nggak jelas pertanggungjawabannya, duitnya kemana si anak Batak itu. Jangan kayak si Saifuddin, duitnya KC kemana, nggak jelas pertanggungjawabannya. Namanya yang benar, itu kayak itu bukan pamer. Ya uangnya sekian, ada fotonya ya. Nih, ada suara kamu juga mengakui sudah ada. Itu pertanggungjawaban namanya. Ya. Kalau Rudi Yohanes itu namanya nggak tanggung jawab, saudara ya. Nggak tanggung jawab. Mana duitnya berapa yang buat anak Batak? Sudah sampai sejauh apa? Orang lain kok nggak boleh masuk. Malah minta sendiri, malah malakin Bulisoy. Nggak bisa, harus jelas semua. Ya, nah itulah sebabnya kita tidak bisa dukung Gerati Apelo karena tidak jelas, kita nggak mau. Ya, loh kalau internalnya mereka ya kita juga nggak salah-salahin, itu kan internal mereka, suka-suka mereka. Tapi kalau mau minta bantuan kami, ya itu tadi harus jelas. Ya, ada dokumentasinya, ada semua ya. Itu memang sudah aturannya begitu di mana-mana di seluruh dunia juga begitu, saudara ya. Pemberian donasi tiba-tiba diem, nggak ada. Kalau itu ada organisasi jelas mau memberikan kepada itu pasti akan diumumkan. Bahkan ditulis di koran, saudara, kalau perlu. Ya, supaya apa? Ada bukti. Ya, ini bukan rekayasa nih, jangan-jangan Agustannya diserupakan. Ya kan? Sama-sama setan, nggak taunya satunya setan putih, satunya setan hitam. Misalnya kan, jangan-jangan diserupakan. Kalau perlu kan ditulis di koran, kalau perlu ada saksinya, pihak siapa misalnya gubernur apa siapa. Kalau perlu kan begitu, saudara. Bukan pamrih. Kadang-kadang goblok juga nih orang-orang Islam juga ya. Mau suka-sukanya sendiri, masih donasi langsung ditransfer saja. Nggak bisa. Loh orangnya sudah nolak, terus kita transfer saja. Nggak bisa lah, nanti ditanya kita, digoblok-goblokin kita lah sama donaturnya lah. Anda gimana sih? Digoblok-goblokin kita sama donaturnya. Ya, gitu saudara ya.
Jadi, saudara, donasi untuk Agustus sudah kita tutup, jangan ditambahin lagi ya. Setiap kelebihan pokoknya yang sudah dikunci adalah 41 juta 233.250 udah dikunci, kita udah kasih pengumuman tiap hari ya bahwa itu sudah ditutup donasi itu ya. Jangan ditambahin lagi. Nanti kita kalau Anda mau donasi langsung ke Galarua saja atau ke Hagios Internasional atau ke Damaris. Ya, itu pasti akan berguna. Semua rekening yang saya cantumkan di teks Anda itu, di YouTube Anda, itu semua berguna ya untuk kemanusiaan. Hanya kemarin kita fokus untuk Agustan dan sudah kita tutup di angka 41.233.510 rupiah. Walaupun kemarin ada tambahan sekitar 3 juta ya, tapi kita tetap tidak bisa masukkan karena sudah kesepakatan ya saudara ya, sudah kesepakatan kita dari awal. Jadi tetap 41.250.510 rupiah ya. 41.200 apa kemarin jadi lupa kan 266.000 ya 510 rupiah. 233.000 sorry ya, 41.233.510 rupiah ya, tuh yang benar itu. Gitu saudara ya, jadi kita nggak main-main ya dengan semua donasi. Bagaimana dengan kita sudah banyak bantu orang saudara ya. Kemarin gereja di Pekanbaru kita bantu, jangankan gereja saudara ya, kita banyak bantu ya saudara. Hanya harus ikut aturan kita, bukannya Anda yang ngatur-ngatur kita minta ini minta itu kita pasti langsung kasih. Nggak bisa, di kita itu ada SOP-nya. Baksos kita sudah lakukan. Ya, jadi jangan ngomong kalau kita ini cuman ngurusin Agustan, oh enggak cuma buat pensitaan, enggak saudara, kita lakukan banyak hal. Kita di sini melakukan banyak hal kemanusiaan saudara, seperti ajaran Tuhan Yesus. Dan saya mengajar kepada semua orang dalam komunitas ini untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, Pak, kalau memberi tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu, Pak. Ini kita nggak memberi pakai tangan, Jul. Ya, kita nggak memberi pakai tangan, kita transfer, tapi harus ada dokumentasi semua. Mengapa? Karena Tuhan Yesus berkata, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Ya. Jadi namanya memberi tangan kiri nggak boleh tahu, maksudnya adalah jangan untuk dipamrihkan, dipamer-pamerin. Tetapi kebaikanmu itu harus ditunjukkan kepada semua orang. Ya, karena pelita itu harus ditaruh di atas lemari supaya semua orang lihat. Ditunjukkan ini loh kebaikan kita bukan kita pamerkan, tapi untuk menginspirasi. Di samping itu memang sebagai bukti legal formal supaya semua yang menyumbang, iya mantap Galarua ini. Kalau ditolak pun kenapa ditolak? Karena begini, udah berarti masuk Galarua kasihnya. Wah hebat nih Paul ini, curang nih masuk ke rekening Paul, nggak mungkin. Ya, itu bukan buat saya. Ya, kalau ditolak bukan buat saya. Jadi tetap Galarua harus datang ke rumahnya, either itu ketemu apa nggak ketemu, pokoknya waktu datang di depan rumahnya, di film, ditolak, ya sudah, ditolak. Maka uangnya itu menjadi uang milik Galarua. Ya, seperti kesepakatan awal. Nah, begitu saudara ya. Makanya ini, karena Hani Christian ini biasa nilep uang, ya uangnya Zakir Naik pun ditilep saudara ya. Itu yang ngomong Yudi Mulyana ya. Sudah biasa nilep orang ya, sudah biasa nilep donasi. Dan Hani Christian itu hidupnya dari donasi, nilep donasi. Makanya dia pun menuduh semua orang seperti dia. Sama seperti para YouTuber Kristen yang nuduh saya nilep donasi, karena mereka sendiri pun biasa nilep donasi. Ya, Yosua Tewu, ya si Saifuddin nuduh saya nilep donasi. Nggak taunya mereka yang nilep kan, sekarang kan kebuka semua. Ya kan, karena saya tidak suka nuduh orang nilep donasi, saya masa bodoh dengan donasinya orang. Yang penting kita jalan terus dan kita selalu warning, jangan kasih donasimu kepada orang yang nggak transparan. Kalau kita transparan, ya. Mana nih? Kalau Agustan nggak terima, kasihkan ke debitur karena lagi butuh buat bikin kolam lele. Hahaha, goblok juga. Ngawur nih. Enggak lah, enggak ya. Tuh anak Batak kita udah closing ya, kita nggak mau bantu. Ya, karena sudah terlalu banyak modus di sana ya. Anak Batak kita nggak mau bantu karena sudah terlalu banyak modus. Ya, itu
saya kok mengindikasi itu memang mereka berdua kerjasama memang mau cari duit, saudara ya. Ya, tapi kalau Anda mau bantu saja. Kalau kami enggak, saudara, sorry kami enggak. Ya, banyak orang lain yang perlu dibantu. Anak Batak punya risiko sendiri, apalagi dia istrinya juga nggak kooperatif dengan kita, ya. Kita sudah datengin anak Batak, ya sudah tak tunjukkan semuanya ya. Ya kan, kalau ditinggal sama Rudi Yohanes ya itu urusannya dia, sudah tua ya. Kenapa dia tidak memberikan kemudahan bagi kita, ya, untuk bisa mengakses semuanya, karena ini masalah organisasi masyarakat, saudara ya. Semua harus jelas keuangan di sini. Kita nggak bisa sembarangan, ya saudara ya. Kita nggak main-main. Semua banyak yang kita bantu kok, ya. Nias pun tadinya mau kita bantu, wah tohnya ada orang-orang yang rakus ya. Kita stop dulu, ya. Baduy kita bantu, ya. Yang di Malang kemarin kita bantu, kita belikan alat-alat, saudara, desa-desa yang kemarin dibaptis itu, ya. Kita banyak bantu orang Kristen ya. Jadi jangan ngomong enggak, kita banyak bantu orang Kristen, saudara ya. Lebih daripada orang Islam bantu orang Islam. Ya, kita membantu banyak orang Kristen lebih daripada orang Islam bantu orang Islam. Ya. Kita nggak main-main ya, kita bukan organisasi basa-basi, ecek-ecek ya saudara ya. 10 miliar kita kumpulkan di sini saudara ya, dalam nggak nyampe 2 tahun, cuma 1,5 tahun. Kita kumpulkan 10 miliar di tempat ini saudara. Nggak main-main saudara ya. Itu dana yang cukup besar 10 miliar itu. Ya, bukan ecek-ecek, bukan remeh-remeh saudara ya. Kalau pendeta-pendeta bangun gedung gereja, bangun tempat itu, ya enggak lah. Kita bukan penganut gedung gereja, saudara ya. Gedung gereja itu nggak penting, saudara. Yang penting itu orang kasih makan, orang itu sekolah, orang itu sehat. Gedung gereja itu nomor 17, saudara ya. Bangun gedung gereja, ya kamu bangun sendiri sama jemaatmu. Ya jangan sampai kita bangun gedung mega-mega, jemaatnya cuma 10 ekor. Kamu dengan jemaatmu bertumbuh bersama dengan gedung itu. Jadi kita nggak mau bangunin gedung gereja buat orang, itu kita nggak mau, nggak ada kamusnya di sini, SOP-nya nggak ada bangun gedung gereja. Kitalah gereja, lawang kita aja. Ya kita ini gereja tanpa harus gedung, kita ini gereja tanpa gedung. Dan kita sedang mengajarkan orang untuk bergereja tanpa gedung, karena kalian gereja ini ditutupin terus sama orang Islam. Nah, siapa yang bisa tutup gereja kita coba? Siapa yang bisa nutup gerejanya kita? Ini gereja nih, ya. Kolektanya 10 miliar kita. Setiap bulan rata-rata kolektor kita 500 juta, saudara. Ini gereja kita ini. Ya, ini anak Kupang kenapa nih? Anak Kupang, lalu Raja Uti ya. Anak Kupang, singkat pada jelas, saya